Oke, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya pengen membahas seputaran asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Saya menderita penyakit ini cukup lama, kurang lebih 2 tahun. Terkena di akhir 2019 dan sembuhnya itu di akhir 2021. Itu terkena penyakit ini di saat pandemi COVID-19 yang cukup membuat cemas, cukup membuat was-was. Jadi mungkin karena COVID ini saya jadi agak susah sembuh karena kecemasan itu cukup berlebih. Dan akhirnya sekarang saya sudah sembuh, saya sudah normal kembali, saya sudah beraktivitas dan saya sudah bekerja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian cepat sembuh seperti saya dan bisa kembali seperti dahulu. Sensasi yang dirasakan oleh penderita penyakit ini teman-teman, mulai dari keliengan, mata buram, hidung tersumbat, kuping berdenging, tenggorokan mengganjal, sudah itu dada sering deg-degan, sering sesak, perut kembung, kaki tangan dingin, sering demam juga. Pokoknya masih banyak lagi sensasi yang dirasakan saya dulu. Sekarang saya agak-agak lupa, tapi yakinlah apa yang kalian rasakan itu saya sudah mengalaminya. Untuk awal-awal saya itu tidak tahu saya itu terkena penyakit apa, karena dulu waktu diperiksakan ke dokter katanya saya itu hanya menderita penyakit dispepsia atau gangguan pencernaan. Jadi tidak perlu khawatir, hanya disuruh jaga pola makan dan juga kelola stres. Tapi setelah saya minum obat dari dokter, sudah habis beberapa obat masih saja belum sembuh. Itu yang membuat saya jadi kepikiran sebenarnya ini penyakit apa. Biasanya dulu waktu terkena saya itu cukup minum antasida 1 butir itu sudah hilang dan bisa normal kembali. Tapi sekarang setelah terkena penyakit ini sudah minum antasida, sudah minum obat dari dokter, tapi sensasi yang datang itu masih terus muncul, hingga saya itu larut dalam penyakit ini cukup lama dan memikirkan beberapa penyakit yang tidak masuk akal, dan akhirnya membuat saya itu stres. Dan puncak dari stres itu akhirnya saya terkena panic attack cukup sering, pokoknya terkena panic attack karena tidak tahu, karena sering cemas itu mungkin saya terkena panic attack. Dan akhirnya setelah sekian lama terkena penyakit ini saya sadar, saya tahu bahwa itu semua hanya gejala dari lambung dan juga gejala dari kelola pikir saya saja, dan itu membuat semua sensasi yang datang itu terasa nyata, padahal itu sensasi biasa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak terkena penyakit kecemasan berlebih. Dan untuk penyembuhan saya dulu, saya menerapkan beberapa metode teman-teman. Di antaranya itu ialah yang saya lakukan itu 2 metode. 2 metode itu saya lakukan. Yang pertama saya melakukan penyembuhan lambung, dan juga yang kedua saya menyembuhkan anxiety-nya. Nah, ini untuk metode penyembuhan ini teman-teman harus tahu dulu sensasi apa yang ditimbulkan oleh lambung dan sensasi apa yang ditimbulkan oleh kecemasan, sehingga nanti teman-teman bisa tahu, oh ini ternyata dari lambung, oh ini ternyata dari kecemasan. Jadi teman-teman bisa memilah. Kalau itu dari kecemasan, teman-teman bisa mengacuhkan sensasi yang datang. Tapi kalau yang dari lambung, teman-teman tidak bisa mengacuhkannya. Teman-teman harus antisipasi. Contohnya, di saat teman-teman lagi puyeng, keliengan, itu bisa saja 2 alternatif, bisa dari kecemasan, bisa dari lambung. Nah, apabila teman-teman sudah makan tapi masih keliengan, berarti itu dari sensasi kecemasan. Jadi teman-teman bisa mengacuhkan keliengan itu sendiri. Nah, apabila teman-teman keliengan, belum makan, dan juga menebak-nebak apakah ini dari kecemasan, apakah ini dari lambung,
Padahal memang teman-teman itu belum makan, jadi teman-teman tidak bisa mengabaikan sensasi itu. Teman-teman harus antisipasi dengan cara bisa ambil makan, bisa ambil air putih, pokoknya bisa dengan cara mengisi perut teman-teman. Jangan sampai lapar, jangan sampai lambung teman-teman itu kosong. Itu kuncinya. Jadi teman-teman harus pahami dulu sensasi yang ditimbulkan itu disebabkan oleh apa. Apabila teman-teman sudah tahu sensasi yang ditimbulkan itu oleh lambung ataupun kecemasan, teman-teman bisa lebih mudah mengontrol ataupun mengantisipasi sensasi yang datang itu. Jadi teman-teman, menurut saya, kalau saya dulu, saya menyembuhkannya itu dengan cara saya penyembuhan lambung terlebih dahulu. Saya catat dulu teman-teman, sensasi yang ditimbulkan oleh lambung itu apa saja. Misalnya keliengan, apalagi ya, perut begal, sudah itu lesu, misal dalam arti lesu itu nggak ada tenaga, sudah itu dada panas, itu semua sensasi yang ada di lambung. Tenggorokan mengganjal juga bisa. Jadi sensasi yang ditimbulkan oleh lambung itu kita antisipasi dengan cara menjaga pola makan kita, teman-teman. Nah, untuk sensasi kecemasan, misalnya teman-teman takut bepergian. Takut bepergian ini misalnya teman-teman lagi beli sesuatu ke Indomaret atau Alfamart, teman-teman takut untuk mengantri, takut untuk keluar rumah belanja. Nah, ini bisa dilawan dengan cara teman-teman lakukan apa yang kalian takutkan, tapi bertahap, teman-teman ya. Dengan bertahap itu maksudnya teman-teman ke Indomaret, misalnya teman-teman pengen belanja ke Indomaret, teman-teman pertama-tama itu ajak teman untuk berbelanja ke Indomaret. Kemungkinan besar kalau teman-teman itu ada temannya, bahasa di sini apa ya, merewangi, menemani teman-teman pergi ke suatu tempat, kemungkinan besar itu rasa takut teman-teman itu berkurang 50-70%. Jadi dengan cara ini, setelah beberapa kali bepergian dengan teman, rasa takut itu, rasa cemas itu sudah berangsur hilang. Nanti selebihnya teman-teman lakukan sendiri. Apakah masih ada rasa cemas berlebih, ataukah masih bisa dikontrol dengan sendiri. Nah, apabila sekali teman-teman lolos pergi misalnya berbelanja ke Indomaret, sekali lolos teman-teman bepergian sendiri, untuk kedua kali terus lakukan, ketiga kali, keempat kali, pokoknya dilatih terus mental teman-teman untuk terus lebih kuat, lebih nyaman, lebih apa ya, lebih biasa bepergian sendiri. Jadi saran saya, teman-teman harus tahu dulu metode penyembuhannya, teman-teman. Metode penyembuhan itu, kalau saya dulu di beberapa YouTube itu melakukan 3P, pola makan, pola pikir, dan juga pola hidup. Itu benar, teman-teman. Itu dulu saya juga melakukan, dan yang saya tekankan itu teman-teman harus membagi sensasi mana yang ditimbulkan oleh lambung, sensasi mana yang ditimbulkan oleh kecemasan, sehingga teman-teman tahu, bisa mengacuhkan ataupun mengabaikan, bisa mengantisipasi dari kecemasan yang muncul itu sendiri. Nah, satu lagi teman-teman itu harus biasa mendisiplinkan diri teman-teman itu sendiri. Dulu saya beberapa bulan menjadwalkan diri saya itu jam makan, jam olahraga, jam tidur, jam pergi. Pokoknya saya catat di HP, ketika jam makan saya buat alarm, ketika jam olahraga saya buat alarm, ketika jam mandi saya buat alarm. Jadi biasakan teman-teman itu berpola hidup berkontinu itu terus menerus, sehingga rasa malas yang ada di teman-teman itu bisa hilang. Karena apa? Rasa malas itu bisa penyebab ataupun penghambat kesembuhan teman-teman itu sendiri. Nah, untuk sensasi yang nanti teman-teman rasakan sekarang ini, itu berangsur-angsur akan hilang dengan sendirinya apabila teman-teman itu melakukan apa yang saya katakan tadi, yaitu dengan cara melakukan penyembuhan lambung, dan juga melawan rasa kecemasan itu sendiri.
melawan, bukan melawan sih ya sebenarnya, apa ya, membiasakan diri. Karena apa, kita dulu punya rasa cemas memang, tapi kita karena sudah biasa, misalnya kita bepergian ke suatu tempat, di sana agak-agak rawan atau apa, tapi rasa cemas itu ada, tapi kita biasa saja karena kita sudah sering pergi ke sana. Jadi berusahalah membiasakan diri dan bersantailah dalam hidup ini. Dalam hidup kalian itu bersantai, jangan terlalu tegang, jangan terlalu banyak berpikiran yang tidak, jangan terlalu memikirkan apa yang belum terjadi, karena itu bukan ranah kita. Jadi kita itu memikirkan apa yang harusnya kita lakukan, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Misalnya kita pengen makan apa, nah itu harus kita pikirkan. Pengen makan yang sehat, misalnya makan nasi lauk apa, sayur apa. Nah, jangan memikirkan penyakit, jangan-jangan saya terkena penyakit ini, jangan-jangan saya ini lagi diguna-guna. Jadi pikiran-pikiran semacam itu disirnakan, dibuang, diminimalisir dan juga diabaikan saja. Jadi saran saya teman-teman harus disiplin, jaga pola hidup, jaga pola makan, dan sensasi yang datang itu bisa diacukan dan bisa diantisipasi. Yang mana bisa diantisipasi, sensasi lambung itu bisa diantisipasi, dan sensasi kecemasan itu bisa diacukan ataupun diabaikan. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman bisa lebih cepat sembuh dari saya, jangan sampai 2 tahun, setahun mungkin teman-teman bisa sembuh, ataupun lebih dari itu, bawah dari itu, misalnya hitungan bulan teman-teman bisa sembuh. Karena apa? Apabila sesuatu yang sering dirasakan, nanti lama-kelamaan akan menjadi lekat dalam tubuh kita dan akan lebih susah lagi untuk menghilangkannya. Biasanya seperti itu. Misalnya saja kita pergi ke misalnya kita terbiasa dengan memakai jam tangan. Apabila kita sering memakai jam tangan, terasa nggak enak apabila tidak memakai jam tangan. Begitu juga sensasi. Apabila kita terbiasa dengan sensasi yang seperti itu, kita rasakan terus setiap hari, maka itu akan melekat di tubuh kita, maka akan melekat di pikiran kita. Jadi jangan sampai sensasi yang datang itu teman-teman rasakan itu jangan sampai melekat di pikiran dan tubuh teman-teman itu sendiri. Jadi abaikan saja, acukan saja, anggap saja ini biasa saja, karena setiap orang merasakan apa yang namanya keliengan, apa yang merasakan demam, apa itu merasakan pilek juga, batuk juga, semua orang itu merasakan dan biasa saja, dan semua orang itu biasa saja. Jadi teman-teman jangan terlalu cemas. Apabila teman-teman sering cemas, maka otot-otot di sini akan tegang, maka terasa kaku di pundak sehingga sampai ke belikat, biasanya itu sakit dan tegang, sehingga teman-teman itu malas untuk bergerak karena merasa badan itu sakit, lemah, lesu. Itu semua dirasakan oleh penderita asam lambung dan juga GERD anxiety disorder. Mungkin video saya kali ini sekian dulu, karena nanti akan saya bahas di video selanjutnya mengenai cara menangani sensasi-sensasi yang datang. Misalnya keliengan, bagaimana cara menanganinya, rasa dingin, bagaimana cara menanganinya, rasa kuping berdenging, rasa mengantuk, rasa insomnia, nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Dan herbal apa saja sih yang saya gunakan dulu, obat apa saja yang saya gunakan dulu sehingga bisa sembuh, nanti akan saya upload di video-video berikutnya. Dan semoga teman-teman cepat sembuh, cepat beraktivitas, dan sehat selalu. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.